Satu. Biografi Utsman bin Affan. Nama dan nasabnya. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdi Manaf, sedang ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdil Syam bin Abdil Manaf Qusay. Nama panggilannya. Sebelumnya, nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amruh. Akan tetapi, tatkala Utsman dikaruniai anak dari Ruqayyah binti Rasulullah, anak itu diberi nama Abdullah. Maka kaum muslimin kemudian memberikan nama panggilan kepada Utsman dengan panggilan Abu Abdullah. Gelarnya, Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. 2. Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Diangkatnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Para sahabat meminta Umar agar menetapkan penggantinya bila dia telah meninggal dunia. Dia menolak karena orang yang dipandangnya cakap, yaitu Abu Humairah bin Jahra, telah meninggal dunia. Ada usul agar anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkat, tetapi itu pun ditolaknya juga. Akhirnya dia membentuk panitia 6 dan diberi tugas untuk memilih penggantinya. Panitia 6 tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bersidang sesudah Umar wafat. Dalam sidang itu mulai nampak persaingan antara Ali dan Utsman. Mereka berdua merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. 3. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika berbagai keberatan terhadap Utsman secara bertahap semakin intensif, beberapa lelaki berdiri di hadapan Utsman di masjid dan mengajukan keberatannya kepadanya. Utsman terpaksa menggunakan kekerasan untuk menenangkan mereka, dan perbuatannya menyebabkan terpicunya bentrokan lebih parah. Ketika itu beberapa orang yang mengelilinginya tersebut menyebutnya Natsal, lelaki tua dungu. Ketika keberatan terhadap Utsman semakin tajam, beberapa penduduk Kufah dan Mesir berangkat ke Madinah atas perintah sahabat. Seiring dengan munculnya protes terhadap para penguasa Bani Umayyah di kota itu. Rombongan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Udais Balawi, yang merupakan salah satu dari mereka yang bersumpah setia kepada keluarganya dengan Muhammad bin Abi Husaifah. Ibnu Syu'bah menyampaikan surat yang ditulis oleh bangsa Mesir kepada Utsman sebelum menuju ke Madinah. Mereka memberitahukan surat-surat tentang ketuhanan yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Utsman mengutus Ammar ke sana untuk menenangkan orang-orang Mesir, namun ia tidak sadar bahwa Ammar sendiri setelah dikirim ke Mesir justru mendorong penduduk untuk menentang Utsman. Rombongan tersebut mendatangi Utsman dan wakilnya mengajukan permintaan-permintaannya sebagai berikut. Pertama, mengembalikan orang-orang yang diasingkan. Kedua, membayarkan hak-hak orang miskin. Ketiga, bertindak berdasarkan Al-Quran. Utsman bertindak secara formal kepada mereka dan memperingatkan mereka untuk menghadiri perpecahan. Berkaitan dengan kesepakatan Utsman, sebuah perjanjian bersama dituliskan antara Utsman dan Ali yang ditunjuk sebagai duta antara penduduk dan khalifah. Beberapa kalimat disebutkan dalam perjanjian ini, yaitu sebagai berikut: mengembalikan orang-orang yang diasingkan, membayarkan hak-hak orang miskin, bertindak berdasarkan Al-Quran, menerapkan keadilan dalam mendistribusikan dan memperkerjakan orang yang cukup layak dan kuat untuk menangani masalah-masalah ini. Pada awalnya,
penentang Utsman tidak berpikir tentang pembunuhan Khalifah Utsman. Dalam rencana mereka hanya hendak menurunkannya. Namun demikian, Utsman menolak diturunkan dari kekuasaannya. Itu adalah pertama kalinya penurunan khalifah diutarakan. Utsman menanggapi saran dari pemberontak tersebut dengan berkata bahwa Tuhan telah mengaruniakan khalifah kepadanya dan ia tidak bersedia untuk turun. Ketika Utsman disarankan untuk turun, dia berkata, "Bahkan jika aku harus dipenggal, aku tidak akan turun." Para pengepung terdengar berkata bahwa mereka hanya ingin menurunkan dia, bukan untuk membunuhnya. Ketika para penentang dari Mesir dalam perjalanan pulang, mereka menemukan surat Utsman kepada Abdullah bin Sa'ad di mana ia diperintahkan untuk mengganggu, bukan membunuh. Para penentang itu mereka kembali ke Madinah. Utsman berkata bahwa penulis surat itu bukan dia, dan kemudian fakta yang paling bersalah adalah Marwah bin Hakam. Dia diminta turun tetapi ia menolak. Selama masa ini ia meminta bantuan ke kota yang berbeda-beda. Dia menulis kepada penduduk Mekah untuk dibaca di hati Arafah. Dalam surat tersebut dia menulis, "Aku tengah dikepung dan aku tidak mempunyai makanan kecuali persediaan yang sangat sedikit. Aku menghimbau pada siapapun yang mendengar isi suratku ini agar bergegas menolongku." Selama 40 hari Utsman dikepung, dan pada hari Jumat terakhir di awal senja tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah, dia dibunuh. Nama pembunuhnya tidak diketahui secara pasti. Selama 3 hari jasad Utsman itu dibiarkan, tak seorang pun mensolatkannya. Kemudian 4 orang di antaranya Jubair bin Mut'im dan Hukaim bin Hisam berkumpul dan menguburkannya.